Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hidayat. Di sini saya sebagai pemateri dari etika organisasi. Sebelumnya eh, saya dari program studi agribisnis angkatan 2018. Saya di kepengurusan Himagri periode 2021 ini sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi. Baik, sebelumnya saya di sini singkat-singkat saja dalam menyampaikan materi. Saya harap banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru program studi agribisnis angkatan 2021. Jadi di sini kita sharing-sharing. Saya di sini juga belajar dan saya akan memberikan materi sesuai pengalaman yang telah saya alami. Baik, di sini langsung saja pengertian etika. Etika di sini dalam bahasa Latin yang disebut ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos, yang memiliki arti yaitu sebuah kebiasaan atau norma atau nilai atau kaidah atau ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Etika sendiri di sini banyak ya dialami dan dirasakan oleh seluruh teman-teman ketika dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dalam berteman, itu sudah sering teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya pengertian organisasi. Organisasi di sini yaitu sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Di sini juga teman-teman pasti paham tuh, pasti karena di SMA ada yang mengikuti OSIS, ada yang mengikuti organisasi dalam ekstrakurikuler, pasti sudah paham lah tentang organisasi di sini. Nah, jadi apa itu etika organisasi? Ya, ini etika organisasi di sini yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam sebuah organisasi. Nah, sebuah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan. Jadi di sini kita selaku individu dalam mengikuti organisasi harus sedia secara sadar. Jadi tidak sembarangan dalam kita berorganisasi, ya semisal sekumpulan teman nongkrong itu kan juga sebuah organisasi, sebuah sekumpulan, tapi ketika kita tidak memiliki etika, yaitu seenaknya sendiri, misalkan itu sembarangan, kan juga bukan sebuah etika yang baik tuh. Jadi di sini sikap dan perilaku secara sadar untuk mengikuti ketentuan dan norma yang berlaku dalam sebuah organisasi. Nah, sebelum ke etika, bagaimana sih organisasi yang ideal itu? Yang pertama, adanya pembagian kerja. Nah, pembagian kerja di sini sudah jelas, seperti contoh halnya ketua umum, sekretaris umum, kepala divisi, dan anggota divisi. Sudah terbagi pembagian kerjanya seperti apa. Yang kedua yaitu prosedur seleksi yang formal. Semisal ingin mencari sebuah kepengurusan yang baru, mencari individu-individu untuk dimasukkan ke dalam organisasinya. Nah, di sini kita sebagai sebuah organisasi itu harus memiliki prosedur yang formal agar tidak adanya fitnahan seperti masuk organisasi itu lewat jalur dalam seperti itu. Jadi kita melakukan prosedur seleksi itu sudah jelas ada aturannya. Nah, yang ketiga, yakni hierarki wewenang yang jelas sesuai struktur organisasi. Nah, apa maksudnya? Yaitu hierarki wewenang itu ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin menasihati seorang anggota divisi misalnya. Selaku ketua, kita tidak harus langsung menegur ke anggota divisi tersebut. Nah, sebaiknya kita menegurnya melalui kepala divisi agar nantinya hal tersebut disampaikan kepada anggota divisi. Tetapi semisal urgent, semisal dalam sebuah program kerja nih ada deadline yang mepet. Jadi selaku ketua umum semisal ada koreksian langsung terjun ke anggota divisi itu sah-sah saja. Nah, yang keempat, yakni aturan dan prosedur kerja yang rinci. Sama halnya dengan poin yang pertama, yaitu adanya pembagian kerja dan prosedur seleksi yang formal. Nah, yang terakhir, yakni hubungan yang tidak didasarkan dengan hubungan pribadi. Jadi, ketika kita berorganisasi, kita tidak mengenyampingkan organisasi itu dengan tujuan pribadi kita, tetapi kita memang benar-benar sedia
untuk mengikuti organisasi tersebut secara dengan tujuan bersama-sama, bukan dengan tujuan tersendiri, yaitu tujuan secara pribadi. Nah, lanjut ke etika. Ada 4 poin di sini yang akan saya jelaskan. Nah, bagaimana sih prinsip etika yang baik dalam berorganisasi itu? Yang pertama, tanggung jawab. Kita selaku individu harus bertanggung jawab dalam mengemban tugas. Misal, individu A menjadi anggota divisi PSDM, ya berarti harus tanggung jawab dan mengerjakan kepengurusan selama 1 periode itu dengan baik. Tidak hilang-hilangan, tidak leyeh-leyeh dan tidak ngenteng. Jadi ketika ada program kerja dan aturan-aturan lain yang harus dipenuhi, maka individu tersebut harus bertanggung jawab. Nah, yang kedua, kita harus menjaga integritas atau informasi. Nah, jadi di sini semisal dalam organisasi Himagri ya, ada hal yang harus dirahasiakan. Bukan hal-hal yang buruk ya, misal hal baik yang harus dirahasiakan, yang tidak harus bocor ke non-pengurus. Di sini kita selaku pengurus harus menutupi, harus menjaga dan tidak membocorkan dan tidak menjelekkan nama baik sebuah organisasi. Misal, wah saya benci nih ke ketua umumnya leyeh-leyeh. Nah, tapi kita secara etika organisasi harus tetap menjaga nama seorang ketua umum. Jadi kita tidak menjatuhkan ketua umum. Karena ketika kita menjatuhkan ketua umum, secara otomatis nama baik organisasi juga akan tercemar. Yang ketiga, objektivitas, bukan subjektivitas. Nah, objektivitas di sini kita harus mendahulukan sebuah hal itu ya secara tujuan bersama, secara objeknya, bukan secara subjeknya. Ketika kita melakukan secara subjek atau secara individu ya bahasa kasarnya, maka organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Kita juga selaku pelaku organisasi juga tidak memiliki etika dalam berorganisasi, karena ya kita seenaknya sendiri dalam berorganisasi, sedangkan di situ masih ada individu-individu lain yang harus mengemban tugas secara bersama-sama. Jadi kita harus objektif juga kepada sesama anggota pengurus yang lain. Nah, yang keempat ini kerahasiaan. Kerahasiaan hampir sama dengan integritas, yaitu informasi yang sensitif untuk disebarluaskan, maka kita harus menjaganya dengan baik. Cukup sekian presentasi dari saya, cukup singkat ya. Saya harap teman-teman banyak bertanya ketika tanya jawab nantinya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata yang saya ucapkan, baik perbuatan maupun ucapan ya. Saya mohon maaf, semoga dapat diserap dengan baik untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.